Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang mengenang 1000 hari Gus Dur. Bahwa sebuah situasi yang terjadi di dalam bangsa Indonesia saat ini ketika anarkisme sangat kental terjadi dan sudah merembet hingga menjadi budaya bangsa ini. Bahwa bangsa yang sangat terkenal akan sebuah budaya santun, ramah, dan saling menghargai semenjak ribuan tahun lamanya, kini sudah mulai berubah. Begitu banyak kejadian-kejadian yang terjadi di dalam kelompok kehidupan masyarakat, bahwa kejadian yang bukan saja menuju kepada bangsa dan berbudaya tinggi, akan tetapi menuju kepada yang primitif, di mana akal sehat dan budaya sudah kalah dengan anarkisme dan fundamentalis. Bahwa sungguh membuat hati terpaku dan terpana ketika seakan-akan bahwa bangsa kita kehilangan jati diri. Bahwa dalam kenyataan sejarah yang selalu terjadi berulang-ulang kali, bahwa agama sama sekali memang tidak dapat steril dari berbagai hasrat dan kepentingan manusia. Sehingga dalam titik-titik tertentu, agama kerap kali ditunggangi demi interest dari kelompok tertentu, dan agama menjadi semacam legitimasi sikap politis dari kepentingan suatu kelompok. Bahwa di dalam buku Gus Dur, Tuhan tidak perlu dibela. Ada kesan yang cukup kuat akan suatu kekhawatiran terjadinya perselingkuhan agama dengan sebuah kepentingan politik, di mana kepentingan politik itu terjadi pada kelompok-kelompok tertentu, yakni dengan mengatasnamakan agama, bahkan Tuhan, sehingga akhirnya melahirkan suasana politik kekerasan atau kekerasan politik dengan dalih agama. Bahwa ajakan Gus Dur untuk tidak usah membela Tuhan yang diserukan pada pertengahan tahun 1982 Masehi kurang lebih didorong semangat untuk menyadarkan kembali akan hakikat keberagamaan manusia. Bahwa agama pada awal kelahirannya selalu merupakan koreksi atas kecelakaan sejarah yang menindas manusia sekaligus martabat kemanusiaannya. Akan tetapi perkembangan sejarah justru cenderung mengebiri watak profetis dari agama itu sendiri, sehingga lahirlah praktek-praktek kekerasan dengan suatu pengawalan dari kekuasaan politis. Bahwa menurut Gus Dur, hal ini terjadi karena akibat dari perilaku kaum fundamentalis agama yang berakar pada fanatisme yang sempit. Bahwa pada orang-orang semacam ini, kesadaran pluralisme sama sekali diabaikan sebagai suatu instrumen dalam formasi dan diskursif. Dalam istilah Michael Foucault, agama lalu melakukan represi terhadap berbagai nalar yang liar dengan ditopang oleh suatu tafsir tunggal terhadap formasi diskursif dari agama itu sendiri, yakni teks suci. Hal inilah yang kemudian
melahirkan suatu pemandangan paradoks dalam sejarah agama-agama, di mana agama yang mula-mula hendak menghidupkan martabat kemanusiaan justru menjadi pisau pembunuh kemanusiaan itu sendiri. Bahwa tiap kali ada orang yang mati-matian membela agama Tuhan dan menyerang agama ataupun sekte lainnya sebagai sesat, kafir, dan seterusnya. Bahwa lalu Gus Dur menyimpulkan benar Islam perlu dikembangkan, akan tetapi tidak untuk dihadapkan kepada serangan orang, bahwa kebenaran Allah tidak akan berkurang sedikit pun dengan adanya keraguan orang, maka ia pun tentram, tidak lagi merasa bersalah, berdiam diri. Tuhan tidak perlu dibela, walaupun juga tidak menolak dibela. Berarti tidaknya pembelaan akan kita lihat dalam perkembangan di masa depan. Dengan pijakan-pijakan ini, kemudian yang dilakukan Gus Dur dalam kehidupannya bukanlah membela Tuhan, tapi membela kaum minoritas yang seringkali tertindas oleh mayoritas. Tuhan tak perlu dibela, yang harus dibela adalah umatnya yang tak mendapatkan keadilan. Tak heran kemudian ia membela kaum transgender, minoritas Cina, orang-orang yang berfaham komunis, dan lain-lainnya. Dan kelompok itu yang telah terpinggirkan, lalu beliau membela Tuhan dengan membela umatnya yang menjadi korban kezaliman. Bahwa Gus Dur sangat tidak sepakat dengan politik pengatasnamaan Tuhan dalam laku politik umat Islam yang telah seringkali terjadi dalam sejarah politik Islam Indonesia. Bahwa alasannya sederhana saja, sebab Tuhan yang dibawa di situ adalah Tuhan yang berbeda-beda dalam wacana, bukan Tuhan yang berada di luar sana. Dan kemudian kebenaran yang menjadi legitimasi dalam kasus ini sudah masuk dalam wilayah kepentingan kelompok, bukan suatu kebenaran yang transendental. Dalam suasana yang sedemikian rumit, Gus Dur lalu menjunjung tinggi semangat penggalian otentisitas peran agama dalam masyarakat melalui sebuah kreativitas berpikir. Kalau ada kelompok tertentu yang menganggapnya sebagai tindakan luar atau bahkan murtad, bagi Gus Dur lebih baik diserahkan kepada gerak sejarah. Bahwa klaim pembenaran terhadap diri sendiri meski dihindari, cukup diimbangi saja dengan informasi dan ekspresi diri yang positif. Dengan mendudukan persoalan secara dewasa dan sewajarnya dalam kasus pemikiran dekonstruksionis Ahmad Wahid atau gagasan sekularisasi Nurholis Majid pada tahun 1970-an, bahwa Gus Dur betul-betul menghargai hal itu sebagai sebuah kreativitas manusia menghadapi tantangan zamannya, seperti yang dilakukan oleh Khalifah Utsman bin Affan ketika menggagas untuk mengumpulkan teks Al-Quran yang semula-mula berserakan, atau Imam Syafi'i ketika menyusun kembali metode pengambilan hukum agama dari Al-Quran dan hadis dengan membatalkan sebuah atau sejumlah metode lain yang mendahulinya.
Hal seperti itu pun pernah dialami oleh Imam Al-Ghazali sebelum dan sesudahnya menjadi sufi. Bahwa Imam Al-Ghazali sebenarnya berubah dalam visi, akan tetapi tetap dalam keagungan ilmu karena mempertahankan hak untuk memeriksa segala teks agama melalui kemerdekaan berpikir, melalui sebuah kreativitas nalar. Disinilah penghargaan terhadap nilai kreativitas sebagai bentuk perjuangan atau jihad intelektual untuk lebih memanusiakan manusia betul-betul dijunjung tinggi. Demikianlah kisah tentang mengenang 1000 hari Gus Dur.